Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jamaah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Yeah. Bu, ini kalau ngomongin soal menjaga hati, ibu-ibu pada dijaga nggak nih hatinya? Insya Allah ya. Kita sebagai manusia kan selalu diperintahkan ya buat yang namanya menjaga diri atau bersuci dari berbagai macam kotoran dan najis. Nah Bu, ini penasaran ya Bu ya, apa sih sebenarnya tema kita? Dan kira-kira nih sudah benar belum nih cara kita bersuci dari segala macam kotoran dan najis selama ini? Ya jamaah, maka dari itu tema pagi kita hari ini bagus sekali, yaitu bersih di luar, suci di dalam. Apa Bu? Bersih di luar, suci di dalam. Alhamdulillah. Langsung aja kalau gitu tausiah pertama kita ada Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Hari ini kita semangat belajar ya Ustadz. Insya Allah semangat. Karena ini termasuk bagian daripada syarat-syarat supaya kita ibadahnya lebih diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin Allahumma amin. Ustadz, ini kan di dalam Islam kita dianjurkan bahkan disunahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Nah, ini sebenarnya hikmah dan keutamaan seperti apakah di dalam Al-Quran yang bisa kita dapatkan jika senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan diri? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan hikmah dan keutamaan seperti apakah di dalam Al-Quran, janganlah kita bicara Al-Quran dulu. Saya mau tanya Bu, Ibu kalau seandainya Ibu andaikan Ibu tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar agama, Ibu suka yang bersih atau yang kotor? Bersih.
yang bersih. Seandainya ada orang tidak punya agama, ada orang tidak pernah belajar Quran, ada orang tidak pernah belajar dari kecil sampai besar, dia suka yang bersih atau yang kotor? Bersih. Jelas yang bersih, tanpa belajar pun, tanpa membuka Al-Quran pun. Yang pertama hikmahnya, ketika Islam mengajarkan kebersihan, ketika Al-Quran mengajarkan kebersihan, kesucian, maka Islam ingin menunjukkan, Al-Quran ini menunjukkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Apa fitrahnya manusia? Menyukai yang bersih. Dia belajar tidak belajar pasti menyukai sesuatu yang bersih ataupun suci. Yang kedua, menunjukkan yaitu keistimewaan daripada ibadah yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga, hikmah dan keutamaan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam suratul Baqarah disebutkan dalam juz 2 Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Udah taubat hari ini, Bu? Udah dong. Habis sholat subuh baca astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Kita bertaubat setiap hari. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kemudian Allah sambung ayatnya, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, atau orang-orang yang bertahara, atau orang-orang yang bersuci. Disejajarkan antara orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Seakan-akan engkau takkan pernah diterima taubatmu kalau engkau belum bersuci. Berarti Allah cinta kepada orang yang bersuci. Masya Allah. Semoga Allah mencintai kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian di dalam riwayat disebutkan Allah itu maha indah. Kemudian Allah mencintai keindahan. Berarti hikmah dan keutamaan yang ketiga adalah Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian apa hikmah dan keutamaan yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Di awal-awal surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang idza qumtum ilas shalah, orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah salat. Kemudian ada disyariatkan berwudu, ada disyariatkan untuk bertayamum, ada disyariatkan untuk mandi junub, ada yang disyariatkan untuk ini dan itu. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengungkapkan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tuh nggak mau nyusahin kalian sebenarnya. Allah itu menginginkan walaki yuridu liyutahhirakum. Allah menginginkan untuk membersihkan diri kalian, untuk mensucikan diri kalian. Berarti hikmah yang keempat, betul-betul yang namanya bersuci adalah sungguh itu adalah yang diinginkan Allah. Kemudian Allah tutup la'allakum tashkurun wal yutimma ni'mata. Maka Allah akan sempurnakan nikmatnya bagimu. Orang yang rajin bersuci berarti dia sedang disempurnakan nikmatnya. Kemudian agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kita lihat nih nikmat yang Allah berikan. Nikmat Islam yaitu fitrahnya bersuci. Kemudian wibawa agama kita. Kemudian mau bertemu Allah harus dalam keadaan suci. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam keadaan bersuci. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Kak Natasha. Silakan duduk kembali. Bu, Masya Allah ya Bu ya. Jadi ada 4 keutamaan dan hikmahnya tadi dalam bersuci. Allah mencintai keindahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjaga kesucian diri kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bu, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Masya Allah tadi penampilannya bagus banget ya Bu ya. Boleh tepuk tangannya nggak Bu buat Voka Farabi Bu? Masya Allah. Apa kabar kakak-kakak? Boleh kenalin nggak sih Kak satu-satu Kak? Alhamdulillah, amin. Kami Voka Farabi, Ya. saya Abu Yusuf, ini Dian, ini Lutfi, dan sebelah kanannya Yogi. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Kak, ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Nih, menurut kakak sendiri nih, seberapa pentingnya sih menjaga kesucian diri di dalam Islam? Penting banget ya. Soalnya itu kan jadi pintu masuk untuk nanti kita mau beribadah gitu Masya ya. Allah. Jadi bahkan syarat beberapa ibadah itu harus bersuci dulu dari hadis kecil sama hadis besar. Jadi bagi kita dan menurut kita itu penting banget dalam menjaga kebersihan sebelum
beribadah nantinya. Nah kalau menurut kakak mungkin Ya. yang lain? Iya, memang ibadah itu akan jadi yang paling utama dalam beberapa peribadatan gitu, seperti sholat, terus juga tawaf dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang langsung kita menghadap Allah Subhanahu wa taala semuanya diawali dengan bersuci. Masya Allah, kita pun juga nyaman ya kak Iya, melaksanakan betul. ibadahnya ya. Nah tapi selama ini udah ngerasa belum sih kak kalau kita nih udah bener nih membersihkan dirinya? Harus yakin Harus ya. yakin juga kalau nggak yakin. Tapi ya pastinya sambil belajar juga. Ya nanti kita coba tanya-tanya lagi ya di sini mungkin. Iya mungkin nanti guru-guru kita bisa membantu juga ya kak ya. Masya Allah, terima kasih banyak buat tepuk tangannya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jamaah, ada yang mau nanya nggak nih? Coba mana angkat tangannya, siapa yang mau nanya? Masya Allah, yang mana nih ya? Banyak banget nih. Oh ya udah ibu aja deh, silakan Bunda. Udah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kompleks Cibaligo Permai, Jalan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Wah dari Bandung, Iya, Masya Bandung Allah. Barat, ya. Kami bersama 35 rombongan dan dengan Bapak Pembimbing Ustadz kami yaitu Bapak Burhan. Iya, Gimana nah, Pak itu Burhan? Bapak Pak Burhan, Iya. Masya Allah. Terima kasih. Ini yang akan kami pertanyakan Ibu Ustazah, yaitu saya pernah dengar katanya kita bisa mempergunakan untuk bersuci dengan air salju. Apakah itu benar? Kalau benar sebenarnya apa saja kira-kira atau jenis-jenis air yang dapat kita pergunakan untuk bersuci? Terima kasih, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ya Ustazah Lulu silakan. Macan tutul nganyut di kali. Aduh, Betul apa tuh? sekali. Masya Allah. Sehat ya kak ya? Aduh, Ya alhamdulillah. Allah. Silakan Makin Ustazah. cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu yang ada di sini, ada Itik punya si kembar, emak yang cantik-cantik, apa kabar? Sehat semuanya Bu Haji? Masya Allah, ijo-ijo cakep banget dah. Pohon melinjo, pohon karet, ijo-ijo kayak ular keket ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya, seragam baru insya Allah. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas, seragam baru insya Allah udah pada lunas. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi cakep banget penampilannya, tepuk tangan dong Bunda, Masya Allah. Ustadz sebelahnya. Voka Farabi, Masya Allah nih cakep banget akapela. Jadi ibu bisa belajar ntar, ayam beb, honey bunny, sweetie baby mau makan apa? Lalalalalalala, berarti makan lele. Makan apa? Tri berarti makan tri ya. Artinya apa? Kita semuanya belajar insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Buah mengkudu nganyut di kali, suaranya merdu sekali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kita akan belajar jenis air. Subhanallah. Karena memang Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah. Dan syarat beribadah tentunya harus suci. Salah satunya dengan menggunakan air. Jenis air seperti apa? Imam Ghazali mengatakan ada 4 ibu. Yang pertama, air yang suci kemudian mensucikan. Tahirun li nafsi wa mutahhirun li ghairi. Yang kedua, air yang dikatakan musyammas atau air yang terkena panas. Kemudian juga air mutanajas atau yang memang tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Dan juga ada suci tapi tidak mensucikan. Kita akan membahas bagaimana air yang suci mensucikan. Yang pertama yakni tentunya yang hadir atau datang dari langit. Ada 3 Bu. Pertama yakni air hujan, kemudian air salju, tadi itu bilangnya air salju, kemudian juga air embun. Ada juga yang hadir di bumi. Ya, apa aja? Sungai, kemudian sumur, laut dan juga mata air. Jadi jumlahnya berapa? Ada 7. Ya, insyaallah. Ikan lohan punya berkah, mudah-mudahan hidup kita berkah.
Masya Rasanya Allah. cepet amat Amin, ini ya. amin ya Rabbal. Ini kan Belum jawab penjelasan. pertanyaan gitu Oh, loh. gitu? Nanti langsung ya Oh lanjut. ya udah, Masya ya Allah. udah. Silakan. Menari Ustazah Zapin di Lulu. Bekasi, saya ucapin terima kasih. Baik deh Keren tuh. banget, tahu Tepuk semua. tangan dong Bu buat Ustazah Lulu. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda ya. Masya Allah. Jamaah. Masih semangat nggak Bu? Ada yang merem nggak nih? Nggak ada ya, melek semua ya, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja nih tausiah dari Ustadz Maulana. Iya, tepuk tangan dulu semuanya dong. Masya Allah. Ibu, Yeay. hari ini kita luar biasa pembahasannya. Saking semangatnya Ustazah Lulu. Sampai disuruh maju jawab. loh. Emang Abang namanya tadi ketiban tausiah. palu sungguh terlalu. Seneng ya kalau ngeliat semangat gini ya Ustadz ya, Masya Senang Allah. saya, apalagi nih lagi kumpul keluarga nih, lagi ngajarin bagaimana kebersihan. Pasti orang tua pada gembira karena untuk mengajarkan kebersihan itu sangat penting. Ya, Di mana-mana betul. memang diajarkan untuk bersih. An-nadhafatu minal iman. Masya Allah. Ustadz Maulana, Iya. ini kan sebagai umat Islam, kita kan harus bisa menjaga diri dari berbagai macam kotoran dan najis nih Bagus. Ustadz. Tadi udah dijelasin juga sama Ustadz Syam ya Ustadz. Nah, lalu sebenarnya apa sajakah jenis najis, ya kan? Jenis najis menurut para ulama di dalam Islam. Oke. Dan bagaimana cara bersuci dari berbagai jenis najis tersebut. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang sangat bagus sekali. Kalau kita beribadah harusnya suci dari 3. Hadas, najis, kotoran. Tuh, 2, 3. Hadas, najis. Mohon maaf kalau berbicara tentang hadas dan najis. Mohon maaf. Satu hal buat kita kalau mau salat, mau ibadah harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Badan, pakaian, tempat sholat. Tapi dalam hal ini Islam mengajarkan buat kita untuk membersihkan hadas dan najis. Najis dan hadas. Kalau berbicara tentang hadas, hadas kecil, hadas besar. Tapi ini kita bahas tentang najis. Najis. Ternyata najis dibagi 3. Najis mughalladha atau najis berat atau besar karena ini berasal dari binatang yang namanya anjing dan babi. Ini najis berat karena cara membasuhnya ini pokoknya semua yang berasal dari 2 binatang ini maka najisnya adalah najis mughalladha. Untuk membersihkannya ketika kita dikenanya baik badan, pakaian, tempat sholat harus dicuci dengan apa Bu? 7 air, salah satunya pakai tanah. Tapi ingat caranya, dihilangkan dulu kotorannya, dihilangkan dulu jenis bendanya, kemudian barulah dicuci. Pakai 7 air, salah satunya pakai tanah. Baik sebelum maupun sesudah. Atau sebaiknya hilangin dulu, baru cuci dulu bersih, baru kasih tanah, gosok pakai tanah, baru dibersihkan. Yang kedua, najis mu'affafa atau najis ringan. Buat najis ini hanya berlaku pada bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Sekali lagi, bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan di derajatnya najis yang sedang. Tapi najis ringan ini atau mu'affafa hanya digolongkan satu ini aja. Kencing bayi anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya, hilangkan dulu, bersihkan dulu. Dia kencing. Kalau begitu dipel dulu, dihilangin dulu najisnya itu. Setelah hilang najisnya, barulah dibersihkan. Jangan masih ada najisnya, ambil air, percikan, mana bercampur. Hilangin dulu. Setelah hilang, dipel dulu, barulah ambil. Nih. Ini anak bayi. Kenapa Belum Ustadz? cukup. Kenapa Ustadz? Anak sini, anak bayinya. Contohnya ya, Masya Allah. Jadi, dia pipis. Dia pipis. Kalau dia pipis, Sasa belajar pegang anak. Iya. Mudah-mudahan tahun depan sudah punya anak. Amin. Kalau nikah tahun ini. Dicuci dulu, dibersihkan dulu, dilangi dulu. Baru ambilkan air dipercikan.
Tapi jamaah, Masya Allah, jamaah. Jadi cara mensucikannya dipercikan. Oke. Kemudian tapi ingat air percikan harus lebih banyak daripada najisnya itu. Tempat yang dikena tadi najis. Dan yang ketiga, najis mutawassita atau pertengahan. Cara menghilangkannya, hilangkan dulu baru hilangkan 3. Warna, bau, rasanya. 1, 2, 3. Warna, bau, rasanya. Nah, contoh, maaf, saya pinjam kata-kata ini, istinja. Hilangkan, wow, masih ada warna. Masih ada bau. Rasanya. Seperti itu ya. Seperti itu. Berarti ada 3 ya. Ada Ustadz 3. Ya, najisnya Berat, ringan, dan pertengahan. Pertengahan. Masya Allah luar biasa. Ini Ya, anak siapa ya? nggak tahu deh. Oh, jangan kok bilang gitu, tiba-tiba nggak di boleh, sini. nggak boleh. Anaknya Enggak, siapa? ya, anak aku. Oke lah. Masya Allah. Duh. Ya jamaah, Masya Allah. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke akun media sosial Islam itu Indah. Dan masih akan ada pembahasan menarik lainnya mengenai tema bersih di luar, suci di dalam. Serta nanti ada penampilan seru lainnya dari Voka Farabi. Jamaah Islam itu Indah, jangan corona, tetapi Islam itu indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.